جعل الإسلام دينا كاملا وجعل الصلاة عماد الدين الإسلام وجعل الجهاد سبيل المؤمنين وجعل الجنة معادة للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai kepada segenap fadilatul habaib, bil khusus Sayyidul Habib Zaid bin Umar Abbas. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah murahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, diistiqamahkan dakwahnya, dan dibela perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap hadirin, baik pengurus daripada DPP Jajaka, betul ya, kemudian juga abang-abang, pok-pok, khusus tengah-tengah kita sini ada Bapak Muhammad Hatta, yang mudah-mudahan kita doakan dengan turunnya hujan yang begitu nikmat pada pagi ini, mudah-mudahan ya Allah sebanyak air hujan yang kau turunkan kepada kami pada pagi ini, sebanyak ini juga kau turunkan ampunan dan rezeki buat kami. Mudah-mudahan di saat hujan turun ini Allah ijabah kita punya doa, semua yang punya hajat digabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, tadi sudah disampaikan oleh Habib Zaid tentang bagaimana asal usulnya seorang pejuang yang beliau berdakwah dengan jalannya. Jadi yang namanya dakwah itu nggak semuanya pakai ceramah. Ada yang namanya dakwah pakai harta, ada pakai tenaga, juga ada pakai kekuatan dan kekuasaan. Baik. Salah satu tadi dijelaskan sama Habib Zaid, timbul kemudian pasukan-pasukan atau abang-abang jawara yang senantiasa mengawal ulama, insya Allah atas kesadaran pentingnya untuk menjaga ulama yang ada di Indonesia, bil khusus ulama yang istiqamah, bil khusus Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain bin Syihab, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa kathallahu bi amsalih. Amin ya rabbal alamin. Saya ngambil satu contoh, ingat ya, satu contoh, bukan nyamain. Saya nggak berani menyamakan, tapi kalau ngambil contoh iya. Soalnya sekarang ini biasanya tahun-tahun kampanye banyak yang suka nyamain, betul? Iya. Kemarin saya sempat nonton video, ada seorang ibu pemimpin yang menyamakan salah satu paslon dengan sahabat Nabi. Luar biasa. Katanya beliau berdua itu sama kayak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Khalid ibn Walid. Karena yang atuh katanya masih muda kayak Khalid ibn Walid. Luar biasa, sincan. Saya nggak menyamakan, tapi begini, memang satu hal yang biasa di Indonesia, kalau tahun kampanye itu, maafin, tokoh-tokoh Islam akan diangkat. Pemimpin-pemimpin Islam, khususnya khalifah-khalifah kita akan diangkat.
Kenapa? Karena diakui di Indonesia dan kita umat Islam meyakini pemimpin-pemimpin terbaik. Kita nggak bicara nabinya, nabi pemimpin umat manusia dunia wal akhirah. Sahabat-sahabatnya aja diakui, khalifah-khalifah diakui. Musim kampanye tuh kalau ada salah satu calon yang suka sedekah, yang suka bantu tetangga, pakai hartanya ya, pakai duit dia, bukan pakai bantos atas nama dia, bukan, pakai duit dia. Itu kadang-kadang ada yang ngomong, lihat itu calon dermawan kayak Sayyidina Utsman ibn Affan. Luar biasa. Saya nggak pernah dengar ada yang belain calon ini, calon saya dermawan kayak Robin Hood, nggak ada yang begitu. Karena umat Islam nggak ngakuin itu. Tapi sayangnya justru ketika pemilu sahabat-sahabat Nabi, khalifah, pemimpin-pemimpin diangkat, ketika ada umat Islam khususnya di Indonesia, para ulama yang ingin mencontoh sifatnya para khalifah, yang ingin mencontoh ketegasan para khalifah, kok dibenci di Indonesia. Makanya mudah-mudahan dengan adanya kita semua di sini, kita akan senantiasa menjaga ulama-ulama kita yang istiqamah. Amin ya rabbal. Baik. Kalau antum ke Madinah, udah pernah ke Madinah belum? Belum? Pengen? Punya duit? Agak. Doain bakal terjadi. Doain doang, bukan minta. Gua kadang-kadang dukung calon kudu minta sih. Akhirnya ntar calon keluar duit banyak, begitu jadi nggak mikirin lu, mikirin dewek. Enggak, kita yang mau berjuang buat Islam, yang mau berjuang buat agama, yang mau berjuang buat bangsa, dikasih nggak dikasih insya Allah kita belain. Amin ya rabbal alamin. Ini saya nggak kampanye ya, gue nggak kampanye nih, meskipun dari tadi ngucap amin, nggak kampanye gue, emang ngucapnya amin. Gue mau ganti apaan loh? Nah, kadang-kadang amin mau diganti pakai gobul. Habis baca Fatihah, baca gobul, gue tendang yang baca. Di Madinah ada makam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi makam Nabi itu gak sendirian. Di samping makam Nabi ada dua sahabat Nabi. Hikmahnya begini, kalau sahabat Nabi dimakamkan lebih dulu sebelum Nabi, mungkin atas perintah Nabi. Tapi dua sahabat Nabi ini, dua khalifah setelah Nabi, dimakamkan setelah Nabinya wafat. Kalau bukan Allah yang perintahkan, Allah yang tunjukkan, Allah yang arahkan, mungkin nggak di situ. Karena masih ada istrinya Nabi dan lain sebagainya. Tapi ini enggak, justru sahabat Nabi yang ada di situ. Siapa sahabat yang dua? Yang pertama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, yang kedua Sayyiduna Umar ibn Khattab. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq siapa beliau? Bukan orang sembarangan, orang kaya yang sampai wafatnya dia siap korbankan semua hartanya untuk perjuangan baginda Nabi kita Muhammad. Yang kedua siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab, jagoan bang. Sayyidina Umar itu bukan orang sembarangan, jagoan. Antum mau tahu yang takut sama Sayyidina Umar siapa? Bukan cuma musuh-musuh Nabi, setan sama dia takut. Sayyidina Umar kalau jalan ketemu setan, itu setan muter balik. Beda sama kita. Kita kalau jalan ketemu setan, yang muter balik siapa? Kita. Biar kata gak bahas segede-gede baca. Iya. Artinya apa? Dalam dakwah Nabi, Nabi butuh dua. Sedikitnya butuh dua. Pertama, orang yang mau berjuang dengan harta dan kekuasaannya. Yang kedua, orang yang siap melawan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW dengan jagoannya. Inilah salah satu kenapa dibentuk banyak yang namanya brigade-brigade termasuk Jajaka. Supaya apa? Supaya Islam makin kuat dengan adanya mereka yang siap berjuang, mengorbankan bukan cuma waktunya tapi kekuasaannya dan juga kekuatannya demi perjuangan Islam di Indonesia. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah terima niat ikhlas kita semua. Cuma ingat tadi kata Habib Zain, jangan sibuk ngejaga kemana-mana tapi kita nggak dijaga. Artinya diri kita nggak kita jaga. Ibda binafsik, kita mulai dari kita.
Jajaka singkatannya apa? Jaga negara. Jawara jaga kampung. Masyarakat terkecil dalam hidup kita adalah rumah tangga kita. Jangan bicara jaga kampung kalau nggak bisa jaga rumah tangga kita. Betul? Lo jangan tahu aja lo. Mak ngomongin rumah tangga seneng amat lo. Ya, artinya apa? Kita punya kewajiban yang lebih dulu. Jaga rumah tangga kita dari hal-hal yang bisa rusak. Apa sih yang bisa rusak? Termasuk anggota jajaka. Jangan antum sibuk jaga ulama, antum sibuk jaga kampung. Justru yang bikin pecah di kampung kita nggak lindungi. Yang bisa bikin pecah di kampung kita nggak jaga. Apa yang bisa bikin pecah di kampung, pecah di rumah tangga? Bukti banyak. Saat ini sebab perjudian rumah tangga kampung bisa berantakan. Anak jajaka awas ada yang main slot loh ya. Kagak ada yang ngerti. Lo jangan pakai peci lo main slot sama Dewa Zeus lo. Jangan, awas. Ya. Yang kedua, apa yang mesti dijaga? Penyakit yang ada di kampung. Ya Pak, perzinahan, mabuk-mabukan, ini yang bisa bikin rusak kita punya kampung. Makanya tugas jajaka adalah jaga hal ini, kasih contoh yang baik. Ingat, setiap kita masuk di organisasi, suka atau enggak suka, mau atau tidak mau, kita enggak bisa memisahkan diri kita dengan organisasi kita. Antum dikenal di kampung sebagai anggota jajaka. Ketika antum bikin salah, ingat, bukan cuma antum yang disalahkan, termasuk jajaka juga disalahkan. Lihat loh, katanya anggota jajaka, kerjaannya minum doang. Loh, katanya jajaka, jaga ulama, sholat kagak. Ahlan wa sahlan. Babeda min sada. Nggak ngeliat badannya, yang gue lihat topi koboynya. Salah kostum gue. Besok gue pakai yang begitu modelnya. Baik, ya artinya begini ya kawan. Tadi saya bilang, yuk antum tinggal di jajaka, antum ada di jajaka, antum kudu jaga jajaka. Bukan jajaka jagain ente, bukan. Jangan mentang-mentang ente anggota jajaka, dikit-dikit petang-petenteng. Lu macam-macam sama gua panggil teman-teman gua. Enggak, yang begini bukan jagoan, malah banci modelnya. Kita adalah tugasnya ngejaga jajaka. Karena begitu ente di jajaka, ente nggak bisa dipisahkan dengan jajaka. Oh, katanya jajaka jaga kampung, jaga ulama. Dia yang mabuk, yang rusak kampung. Katanya jaga ulama, ceramah kemana-mana dikawal. Nggak pernah sholat, nggak ada di masjid. Nggak, bukan gitu. Ayo, kalau antum cinta dengan jajaka, kita hidupkan, besarkan jajaka, bukan cari hidup di jajaka. Setuju? Setuju? Karena antara kita sebagai anggota dalam jajaka dengan jajaka satu kesatuan, nggak bisa dipisahin. Dipisahin ribet ujungnya. Percis kayak tahun ini, ada yang satu kesatuan mau coba dipisahin. Presiden kampanye kudu cuti, tapi presiden mau cuti kudu izin sama presiden. Bingung nggak lo? Ayo, Jokowi kampanye mau cuti, maka Jokowi diperintahkan minta izin cuti ke presiden. Izinnya kemana dia? Ke kaca urusannya. Kalau depan kaca, Pak, saya izin cuti ya. Yang di kaca nyawat, ya udah iya. Dia doang isinya. Itu namanya kita nggak bisa dipisahin, ya. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya jajaka di tengah-tengah kita, bukan buat kita merasa lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Pakaian antum nih, pangsi yang kita pakai, bukan pakaian kesombongan. Kalau ada yang niat buat masuk jajaka cuma karena sombong, mending siang ini keluar dari jajaka. Kenapa? Karena itu yang akan merusak jajaka dari dalam. Semua tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyah. Semua karena niat. Waligoli mri'in manawa. Dan setiap kita akan mendapatkan niat yang kita inginkan.
Jadi dengan dikukuhkan DPC Jajaka dengan Sawit, sebelum nanti dikukuhkan, sama-sama kita lembangkan niat kita bahwasannya kita ada di Jajaka tidak ada maksud lain, hanya untuk karena lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, Allah izinkan kita semua yang ada di sini senantiasa bisa berbakti kepada guru-guru kita semua. Kita bisa berbakti menjaga kita punya kampung, menjaga kita punya bangsa, menjaga kita punya negara, terlebih menjaga kita punya ulama. Dan mudah-mudahan dengan wadah Jajaka yang kita ada di dalamnya, kita jadikan ini semua sebagai salah satu medan dakwah kita. Kita jadikan Jajaka sebagai jalan untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.